Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini di acara kajian kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita ya kawan awat. Sebiasa kita siaran live via Zoom ya, dari Ustadz dari rumahnya dan saya di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Hari ini masih kita pelajari Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-90 untuk hari ini, Wan Hawat. Dan nanti yang ingin bergabung, seperti biasa bisa menggunakan WhatsApp kami di 08 111999720 ataupun telepon kami di 0218451512. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mah wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Assalamualaikum wa iyyakum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi visual Silaturahim di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, ayat sekitar 90. Dibantu dengan tafsir Al-Qurtubi, juz 13, sekitar halaman 100 dan sekitarnya. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين. وأزلفت أي وقربت وأدنيت dan didekatkan. Al-jannatu apa surga, apa al-jannah kebaikan, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal washr. Wal fajri, surah Al-Fajr ayat 1 sampai 3. Ada yang menafsirkan bahwa wal fajri di situ adalah Allah bersumpah dengan waktu fajar, waktu awal masuknya bulan Dzulhijjah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini sebagai dalil bagi orang yang mau berpuasa, mulai dari awal Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Walayalin ashrin, ini ada yang menafsirkan ini adalah malam tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang menyampaikan ini adalah tanggal 10 bulan Ramadan. Ada yang menyampaikan ini tanggal 10 bulan Muharram.
penafsiran banyak sekali. Ini juga sebagai dalil bagi orang yang mau berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 bagi yang di Mekah sana atau di luar kota Mekah. Yang di Mekah tentu waktu di Arafah tidak puasa, ada yang berpuasa juga. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang di luar Mekah dianjurkan berpuasa apabila mampu tanggal 9. Wasyafi'i wal watri. Wasyafi'i ada yang menjelaskan bahwa wasyafi'i di situ adalah tanggal yang genap. Tanggal genap itu tanggal 10 hari Arafah. Karena itu memang suatu hari yang tidak terulang, tahun cuma sekali. Oleh karena itu Allah mengagungkan, supaya manusia mengagungkan, di situ dianjurkan untuk berkorban. Bagi di situ berkorban bagi orang yang mampu setelah sholat Aid. Wal witri itu ada yang mengatakan itu tentu ditafsir. Itu ada yang mengatakan di tanggal 9. Jadi waktu Yaumi Arafah, kalau Wasyaf itu hari raya, lebaran. Wal witri itu tanggal 9, Wasyaf itu tanggal 10. Ada yang menyampaikan seperti itu, ada yang kebolak-balik, ada yang menjelaskan, menafsirkan bahwa Wasyaf itu adalah pasangan suami istri. Karena memang pasangan suami istri ini merupakan tanda kekuasaan Allah, artinya harus betul-betul dijaga. Mulai dari awal niat ibadah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada yang memisahkan kecuali kematian kalau dimungkinkan. Ada yang menafsirkan bahwa Asyaf itu adalah makhluk, sedangkan Al-Watri itu yang ganjil, Asyaf itu genap. Al-Watri itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu ganjil, karena Allah cuma satu. Katanya berdasarkan Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada lagi yang menafsirkan, tentu ditafsir, Asyafi wal watri itu adalah sholat. Ada sholat 2 rakaat, ada sholat witir 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Itu berdasarkan hadis di dalam At-Tirmidzi 3342, Ahmad juz 2 halaman 170. Ada yang menafsiri bahwa Asyafi itu ini terbalik. Jadi supaya kita nggak kaget, semua penafsiran kami sampaikan sebatas yang perlu kami sampaikan, karena memang banyak penafsirannya Asyafi wal watri. Asyafi itu ada yang menafsirkan bahwa biasanya genap artinya, tapi di situ Allah, karena mereka mengambil dari Al-Quran surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Setiap orang yang berbisik, ngobrol 3 orang, maka di situ Allah Maha mengetahui. Rabi'uhum, yang keempat maksudnya Allah Maha mengetahui di ilmu. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 7. Lalu mana yang benar? Semuanya benar, tinggal kita ambil dan kita pahami dan kita taruh di posisinya masing-masing. Yang jelas Allah hanya Esa, Allah hanya satu. Kami ulangi, ini sebagai dalil bagi orang yang berpuasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Penjelasan seperti itu kami juga ambil dari tafsir Al-Jauzi, kiri ke kanan, mulai dari halaman 1377 sampai 1378. Dan kita juga mengambil dari tafsir Al-Qurtubi, juz 20 halaman 36 sampai 41. Ini pelajaran bagi yang mau berpuasa. Bagi yang tidak mau berpuasa, jangan sampai membuat ragu orang yang mau berpuasa. Karena Nabi juga tidak melarang hal yang seperti itu. Dan para sahabat, di zaman sahabat setelah Nabi wafat,
yaitu di zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat masih hidup semua. Tidak ada satupun yang melarang puasa yang dilakukan oleh sahabat Abu Talha, ayah dari sahabat Anas bin Malik. Beliau menyampaikan bahwa bapaknya, sahabat Abu Talha ini, beliau puasa. Dalam setahun itu, yang tidak berpuasa hanya 5 hari saja. Kata sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan sahabat Abu Talha yang meninggal 32. Karena Abu Talha la yasumu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Abu Talha ini diperkirakan wafat 32 atau 34 Hijriah. Yang jelas yang perlu kami sampaikan, karena Abu Talha la yasumu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam min ajlil ghazwi. Sahabat Abu Talha ini, beliau tidak sempat berpuasa bulan Ramadan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena sibuknya peperangan. Umat Islam tidak diberikan istirahat oleh musuh, diserang terus. Lalu sahabat Abu Talha ini karena pasukan khusus, beliau tinggi besar dan selalu menjaga Nabi, maka khawatir beliau pribadi punya kekhawatiran apabila berpuasa, kekuatan untuk membackup Nabi, menyelamatkan Nabi dengan kekuatan keahlian memanahnya dan lain sebagainya. Khawatir terganggu kalau puasa untuk kepentingan pribadi, keyakinannya beliau, sedangkan kalau menjaga kekuatan untuk melindungi Nabi adalah untuk kepentingan Nabi, untuk kepentingan umat manusia, untuk kepentingan umat Islam zaman itu dan yang akan datang. Diabadikan di dalam Bukhari 1979, Fathul Bari juz 4 halaman 281-283. Ketika sahabat Abu Talha orangnya sehat, tinggi besar, nggak ada masalah, puasa terus menerus. Sahabat Abdullah bin Amrin karena orangnya kurus kering, maka khawatir kalau puasa terus menerus, tambah kurus, penglihatannya menjadi cekung. Wa nahyuhum 'anit ta'ammuk fil ibadati lima yakhsha min isbahi ilal malal. Lagi pula kalau puasa terus menerus khawatir menjadi jenuh, al-mufdi ila tarki aw tarkil ba'di, khawatir lama-lama meninggalkan puasanya. Namun demikian, wa annan naflal mutlaqa la yanbaghi tahdiduhu bal yakhtaliful halu bi ikhtilafil asqati wal awqati wal ahwali. Fathul Bari juz 4 halaman 283. Dengan demikian, di dalam Fathul Bari solusinya bahwa namanya ibadah sunnah itu lihat orang per orang. Demikian juga situasi dan kondisi tidak bisa dibatasi secara umum. Itu bagi orang yang mau berpuasa tentu dipersilahkan. Apalagi kita tahu puasa di hari Arafah, Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal batiyah. Puasa hari Arafah itu dapat insya Allah menghapuskan dosa-dosa tahun yang telah lalu, dan insya Allah tahun yang akan datang kita dijaga oleh Allah, dihindarkan dari ketertarikan kepada perbuatan dosa. Hadis Muslim 1162. Demikian penjelasan juga ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 halaman 415 sampai 417. Sebagai di antara bukti kita berusaha bersyukur, berterima kasih, memberikan sisa umur, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbakti kepada kedua orang tua, karena ketika kita melakukan kebaikan, maka otomatis insya Allah keluarga kita, orang tua kita, bapak ibu kita yang masih hidup dan yang setelah wafat, apalagi insya Allah mendapatkan segala pahala amal ibadah kita, termasuk amal ibadah puasa Yaumi Arafah.
anna rajulan qala ya Rasulullah, di antaranya mata abi wa lam yahud afa'uddu an. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law kana ala abika daynun faqadaytahu ama kana dhalika jazzi. Qala na'am. Qala fa daynullah ahqqu an yuqda. Qala fa li min ajrin. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita yang melakukan dapat pahala, keluarga kita juga otomatis yang telah mengajarkan, mencontohkan sehingga kita menjadi dewasa, orang yang mau berpuasa sama-sama dapat pahala. Fa'anzalallahu ta'ala. Ini semua berangkat dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Itu penjelasan seperti itu diantaranya ada di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 2 di halaman paling akhir. Sekitar halaman 432 sampai 433. Mudah-mudahan momen kita di hari-hari Arafah seperti sekarang menambah ketawaduan kita dan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita dan keluarga kita semakin sakinah, mawaddah, warahmah, dan perjuangan umat Islam dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam semua lini. Allah menyampaikan tentang kasih sayang orang tua, misal tentang ibu di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Kasih sayang seorang ibu itu biasanya luar biasa sampai dia kadang-kadang tidak memikirkan tentang kebutuhan dia sendiri. Farigha kalau bahasa Al-Qur'an Al-Qasas ayat 10, ayat khaliyam min kulli ma siwa. Yang ada di benaknya setelah Allah Subhanahu wa taala adalah anaknya yang difikirkan. Itu kalau ibu, demikian juga bapak. Misal seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf. Surah Yusuf ayat yang ke-84, kasih sayang bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla wa qala ya asafa ala Yusuf wa yabbat aynahu minal husni fa huwa kadhib. Luar biasa, Nabi Yakub ini sayang banget kepada anaknya dalam hal ini, termasuk Nabi Yusuf. Sampai-sampai ibyabbat aynahu, sampai-sampai penglihatannya keduanya itu agak kurang jelas. Karena selalu mengingat nasib anaknya yang jauh dari anaknya. Begitulah apabila orang tua jauh dari anak. Karena al-husni, sedih, fahuwa kazim, dan selalu menahan emosi apa saja demi untuk kebahagiaan anaknya. Itulah kasih sayang orang tua. Suatu ketika, ibunya Nabi Musa, dan diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi qussih fa basurat bihi an junubi wa hum la yash'urun. Ibunya Nabi Musa menyampaikan kepada putrinya, kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa masih bayi. Sanagih dek, anak dek gitu kira-kira. Sanagih itu adikmu tolong dilihat dari kejauhan. Wa qalat li ukhtihi qusi fa basurat bihi an junubin. Namanya ibu, demikian juga saudara, kakaknya yang perempuan terus mengikuti kemana arah adiknya karena dihanyutkan. Wa hum la yash'urun. Sedangkan Fir'aun dan keluarganya tidak paham, dan semua orang tidak paham bahwa itu adalah Nabi Musa, dan yang mengikuti dari jarak jauh adalah saudarinya, dan yang menyusui adalah ibunya. Demikianlah kasih sayang seorang ibu kepada anak luar biasa, melindungi dari mulai awal hingga akhir, mulai hidup sampai wafat. Wa haramna alaihil maradi'a min qabl. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih besar kasih sayangnya sampai-sampai Allah mengharamkan membuat Nabi Musa tidak berkenan menyusu kepada siapapun, tapi hanya berkenan menyusu kepada
ibunya. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kakaknya luar biasa dalam melindungi adiknya. Sampai beliau, tata bahasa pun beliau ditata dengan sebaik-baiknya ketika menyampaikan. Ketika orang berkerumun melihat bayi yang ditemukan di sungai, ketika anak itu tidak berkenan ketika diberi air susu oleh siapapun, apakah boleh kami menyampaikan sesuatu? Bagaimana kalau kami tunjukkan kepada seorang perempuan, siapa tahu anak ini mau nyusu kepada seorang ibu, seorang perempuan, karena ibu itu sangat baik, lembut, orangnya bersih, dan air susunya, makanannya terjaga, sehingga air susunya terjaga. Yang itu sebenarnya nanti adalah ibunya Nabi Musa sendiri. Jadi kata-kata pun dijaga demi untuk melindungi keselamatan keluarganya. Faqalat hal adullukum ala ahli baiti yaqulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Itu Al-Qur'an di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-12. Lalu di ayat berikutnya, faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan wa lita'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Demikianlah manusia punya rencana, Allah punya rencana. Lalu Allah ingin menunjukkan kekuasaan Allah bahwa bagaimanapun anak yang jauh dari orang tua dalam keadaan darurat, dia terpaksa jauh dari orang tua, mungkin karena berkeluarga atau karena menuntut ilmu, pasti pada saatnya dikembalikan ke pangkuan ibunya. Faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha. Bahkan di akhirat pun kita insya Allah akan berkumpul dengan kedua orang tua kita. Insya Allah. Kay taqarra 'ainuha, agar ibunya menjadi sejuk sehingga pikirannya tidak galau gara-gara berpisah dengan anak. Mudah-mudahan jangan sampai kita jauh-jauh dari orang tua. Kalau jauh, sering-sering berhubungan, baik datang melalui fisik atau melalui telepon, melalui Zoom dan lain sebagainya. Itu silaturahim. Wala tahzan, agar jangan bersedih. Wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Lalu Nabi Musa menjadi besar, Nabi Musa menjadi kuat, dan Nabi Musa adalah orang yang kuat dan bijaksana, kuat imannya, kuat fisiknya. Dan beliau orang kuat tapi beliau luar biasa lembutnya. Kuat tapi mudah tersentuh. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa memang orang yang kuat, tapi setelah melihat seorang perempuan yang lemah atau dilemahkan, sehingga beliau harus menjadi orang yang selalu nomor 2, sampai ketika antri pun harus nomor 2, maka Nabi Musa memberikan solusi tanpa mengganggu antrian, sehingga memberikan kesempatan kepada perempuan tadi untuk tidak menjadi orang yang terakhir, tapi dia bisa mengambil di tempat yang lain. Dengan cara Nabi Musa mengangkat batu di sekitar air itu, sehingga perempuan itu bisa mengambil air dan bisa cepat pulang menemui orang tuanya tenang, dan perempuan itu selamat di perjalanan sampai pulang ke keluarganya. Ini seperti tugas TNI Polri. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini pelajaran. Fa innal insana yasfaquna fa innal anbiya'a yasfaquna mimma la yasfaqu minhu ghairuhum. Seorang ulama, seorang nabi, seorang tua, laki-laki yang merasa kuat, mestinya punya sifat kasih sayang dan melindungi kepada kaum perempuan dan orang-orang yang lemah atau dilemahkan. Jadi kalau bahasa orang Indonesia biasanya, ulama itu yang gurunal umma bi'ainir rahmah, selalu melihat umat anak bangsa itu dengan pandangan kasih sayang. Itulah orang kuat, itulah orang alim. Al-Qurtubi juz 13 halaman 233. Memang di satu sisi Nabi Musa ini untuk melindungi kepentingan semua, maka Nabi Musa pernah juga bertindak tegas tanpa sengaja. Beliau pun akhirnya
ada korban juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawakazahu Musa faqada alaihi. Qala hadza min amali syaitan. Innahu aduwwum mubillum mubin. Ada orang yang selalu menyerang, menyakiti orang lain, lalu dipisah oleh Nabi Musa, tapi karena mereka tidak mau dipisah, akhirnya dengan tegas, agak keras, Nabi Musa memisahnya, ternyata orang itu meninggal karena didorong atau dipukul oleh Nabi Musa. Itu Al-Qasas ayat 15. Ini pelajaran, jangan sampai seperti diktator Fir'aun dan teman-temannya. Mohon maaf, itu diabadikan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 224 di kanan di sebelah bawah, termasuk Al-Qurtubi juz 13 halaman 227 di kiri sebelah atas. Fir'aun ini ketika beliau karena takut jabatannya tergeser, maka dia bermusyawarah. Bukan Fir'aun bertindak sendiri, tapi bermusyawarah dengan para mohon maaf, para pendukungnya, bahkan dengan para ulama. Jadi ulama itu ada ulama pendukung Fir'aun, ada ulama yang asli. Dan itu bukan saya berbicara politik, tidak. Saya tidak punya kepentingan untuk bicara politik. Itu Al-Quran itu berbicara seperti itu, bahwa memang ulama itu dipakai istilah dari dulu untuk orang yang beragama Islam dan orang yang tidak beragama Islam, untuk orang yang lurus dan orang yang tidak lurus. Karena kita tahu Fir'aun itu ketika hendak membunuh semua bayi, karena khawatir kalau besar bayi laki-laki itu menggerogoti kekuasaannya, maka setelah berdiskusi dengan para ulama untuk memberikan fatwa, membenarkan tindakan Fir'aun untuk membunuh para bayi, itu atas dasar setelah berdiskusi dengan ulamanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Asy-Syu'ara ayat 197. Tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 125 nanti dijelaskan bahwa keberadaan ulama itu memang macam-macam. Ada ulama yang lurus, ada yang istiqomah, ada yang tidak lurus. Memang keberadaan ulama itu bisa menjadi senjata makan tuan. Karena semacam sudah ada Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa tidak didengarkan fatwanya? Ada ulama yang justru menjadi juga masalah bagi ulama itu sendiri dan bagi orang yang mengikuti pendapat ulama yang tidak lurus. Itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 126 di sebelah kanan. Yakni Abdullah ibn Salam wa Salman ghairahuma mimman aslama wa qala Ibn Abbas ba'asa ahlu Makkah ila al-Yahud wa hum bil Madinati yas'alunahum am Muhammadin alaihi salamu faqalu inna hadha la zamani wa inna la najidu fit Taurati na'tahu وصفته فيرجع لفظ العلماء إلى كل من كان له علم بكتبهم أسلم أو لم يسلم على هذا القول وإنما صارت شهادة أهل الكتاب حجة على المشركين لأنهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب لأنهم مظنون به علم وقرأ ابن بن عامر أولم تكن لهم آية الباقون أولم يكن لهم آية بالنصب على الخبر واسم يكن أي يعلمه والتكبير أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل الذين أسلموا آية واضحة. Lalu kita hubungkan dengan tafsir Al-Qurtubi juz 13 halaman 227 di sebelah kiri di atas. Wakana Fir'aun, dan ada siapa Fir'aun, lamma ra'a, setelah bermimpi ar-ru'ya wa qassaha ala tahanati, berdiskusi dengan orang paranormal wa ulama'i, dan para ulamanya. Ala ma taqaddama qalu lahu inna gulaman min bani Israila yuksidu mulkata. Kemudian justru ulama ini memberikan saran dan membenarkan tingkah laku diktator Fir'aun yang tidak benar. Fa'akhadha bani Israil bidhil afal fara'a annahu yaqta'u naslahum. Begitu banyak dibunuh, lalu ada yang nyeletuk. Kalau dibunuh semua bayi laki-laki, lama-lama enggak ada laki-laki, habislah
orang Kibti, Fir'aun dan teman-temannya. Fa'ada yadzabahu aman wa yastahi aman. Kemudian dia punya pendapat, kalau begitu 1 tahun kita bunuh, 1 tahun bayi lahir tidak kita bunuh. Walada Harun fi amil istihya wa wulida Musa fi amil dabahi. Kemudian Nabi Harun lahir di hari yang tidak dibunuh, sedangkan Nabi Musa lahir di tahun yang diadakan pembunuhan. Kembali lagi bahwa jangan sampai seperti diktator Fir'aun. Fir'aun itu setelah berdiskusi dengan para normal dan para ulamanya, lalu beliau melakukan eksekusi pembunuhan kepada para bayi demi untuk melanggengkan kekuasaannya. Berbagai cara yang tidak pantas mereka lakukan. Dan jangan lupa, itu juga disampaikan jauh-jauh di dalam Al-Quran tentang ulama yang tidak lurus. Di zaman Nabi Musa itu ada namanya Bal'am, ada namanya Qarun. Seperti diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 78, dan penjelasannya ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun itu ilmin indi, punya ilmu dia. Punya ilmu, seorang ulama, kaya raya, tapi hartanya tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan hartanya. Demikian juga Bal'am bin Ba'ura, seperti sebenarnya tidak hanya untuk Bal'am bin Ba'ura saja dan Qarun. Allah menyampaikan tapi Allah menyampaikan bahwa ini untuk umum, yaitu seperti diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adabahu syaitan fakana minal ghawin. Itu Al-A'raf ayat 175. Al-Qurtubi juz 7 halaman 280 sampai 285. Jadi Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama ini, dia ulama luar biasa, doa didengar dan diketahui oleh malaikat, diterima oleh Allah. Tapi sayang ulama tersebut memusuhi Nabi Musa, ulama yang lurus, akhirnya meninggal dalam keadaan su'il khatimah, tentu neraka. Itu silakan penjelasan ayat tersebut dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir-tafsir yang lain. Ini pelajaran. Mudah-mudahan hari-hari mendekati hari Arafah seperti sekarang, lebih tawadhu seperti tawadhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita bisa meniru perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini di samping ibadah, tapi kita juga berjuang demi untuk menghilangkan kezaliman. Karena itu juga perintah Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada keluarga, kepada ibunya. Bahkan Nabi sampai mengingatkan, seorang perempuan ditakdirkan oleh Allah untuk melahirkan. Maka ketika seorang ibu, seorang perempuan, seorang istri melahirkan, pasti syahid, pasti surga apabila wafat. Padahal sudah berusaha, tapi masih ada musibah. Itu Bukhari 332, 1331, 1332. An-namra'atam matat fi batnin fa shalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qama wasataha wa innama qasada annaha wa in warada annaha min asy-syuhada fa hiya mimman yusalla 'alaiha wa ghairi asy-syuhada, dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ketawadhuannya, di dalam perjuangannya, di dalam dakwahnya luar biasa. Nabi berdakwah, Nabi mencontohkan ibadah dan dakwahnya sampai jangankan manusia, mohon maaf, setan bisa masuk Islam. Itu Nabi. Itu diabadikan di dalam kitab Fathul Bari juz 1 halaman 579 di sebelah kiri di atas baris kedua. Kana syaitani kafiran fa'anani Allahu alaihi fa aslama.
Yang menggoda aku, setan itu adalah belum beragama Islam. Atas izin Allah, kita terus berdoa, memberikan contoh yang terbaik, dan lain sebagainya. Jangankan manusia, setan saja sampai masuk Islam. Ini kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Dan itu dibenarkan memang, karena memang mengambil dari Al-Quran, surah Al-Jin ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ajaba di situ badi'an fi balaghatihi wa fasahatihi. Jadi Al-Qur'an ini luar biasa, indah kata-katanya, balaghah, singkat, padat, mudah diucapkan, mudah dimengerti. Itu namanya ajaba. Lalu timbullah ilmu namanya ilmu balaghah. Yahdi ila rusydi. Nabi melalui Al-Quran, dan Al-Quran, penjelasan Al-Quran itu namanya As-Sunnah. Yahdi ila rusydi, menunjukkan kepada ar-rusyd, jalan yang hak dan benar, dan bisa diterima oleh akal yang sehat. Fa'aman Nabi, kemudian kami para jin beriman dengan Al-Quran, dengan Islam. Jin yang tadinya tidak Islam jadi Islam. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan sejak itu kami pun tidak akan pernah murtad. Al-Jin ayat 1 sampai 2. Ini luar biasa. Lalu sekarang ada orang yang Islam liberal mengatakan seperti ini. Saya mendapatkan pertanyaan dari seorang, sepertinya beliau, kami lupa apa beliau doktor atau apa, kami lupa. Dia mengutip di buku begini pertanyaannya. Orang Islam itu adalah contoh bahwa mereka diskriminalisasi. Buktinya apa? Buktinya kalau Assalamualaikum, meskipun ada perempuan, dia pakai kum, laki-laki. Dhamirnya mudzakkar. Jadi perempuan di situ didiskreditkan katanya. Meskipun ada perempuan 1000, kalau ada laki-laki 1, itu tetap Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikunna. Padahal demikian juga kalau ustadz. Ustadz laki-laki. Kalau perempuan katanya tinggal kasih tun katanya. Tidak pakai bahasa lain. Ustadzatun. Itu menunjukkan katanya pelecehan kepada kaum perempuan. Ini namanya dibaca sendiri, dipaham-pahami sendiri. Ini Islam liberal seperti itu. Jadi padahal Al-Quran itu seperti tadi adalah ajaba. Surah Al-Quran surah Jin ayat 1. Dan itu namanya kalau bahasa Al-Quran yang lain itu, kalau seperti Al-An'am ayat 149, falillahil hujjatul balighah. Jadi kalam yang baligh, qaulam baligha. An-Nisa ayat 63. Allamahul bayan, al-bayan, ar-Rahman ayat 4. Bahasa singkatnya, di dalam Islam itu ada, di dalam Al-Quran dijelaskan supaya dapat ditiru. Ada yang tidak perlu kita ribet, tapi merupakan perwakilan. Bukan untuk menunjukkan diskriminalisasi. Dan itu untuk menunjukkan sama antara laki dan perempuan. Merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditaruh di atas, di bawah. Jadi memang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena tidak ada orang hidup tanpa laki-laki, demikian juga sebaliknya. Tidak ada laki-laki hidup dan berhasil tanpa perempuan yang baik. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, orang yang pertama yang tidak menghargai perempuan itu adalah orang yang tidak Islam, bukan orang Islam. Dan bisa dibuka paling tidak misal di dalam hadis Bukhari. Dulu Nabi itu dipanggil dengan bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebagai Ibnu Abi Kabsyah. Kami ulangi, Nabi Muhammad itu dipanggil dengan Ibnu Abi Kabsyah. Jadi kenapa dipanggil Ibnu Abi Kabsyah? Untuk melemahkan Nabi. Karena dihubungkan dengan keturunan Nabi, dengan kakek-kakeknya Nabi dari arah perempuan. Jadi Ibnu anak laki, Abi Kabsyah. Jadi dia begitu, penghinaan itu luar biasa. Begitu Islam datang malah dirubah. Nabi menampakkan. Kalau nggak percaya coba lihat, saya lagi sholat. Nah ini Nabi ingin menyampaikan, kalau bahasa kita seperti itu. Saya lagi sholat menggendong Zainab. Seorang perempuan, bayi perempuan, kalau bahasa kita anak perempuan. Itu Zainab. Kami ulangi, Umamah. Umamah cucunya binti Zainab. Anak perempuan Zainab putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan, ini saya, ini umat Islam. Dalam keadaan sholat, dalam menghadap Tuhannya saja,
menggendong anak seorang perempuan, anak perempuan. Anda orang perempuan yang dewasa dihina. Itu cerita diabadikan di dalam Bukhari nomor 7, 51, 2681 sampai 2978, 3174, 4553, 5980, 6260, Fathul Bari juz 1 halaman 42 sampai 62 dari kanan ke kanan. Bahkan ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 3 itu diceritakan, di dalam Bukhari ada, di dalam tafsir ada, semuanya ini merujuk kepada Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullah tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allah ma qatala alladhina min بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Al-Baqarah ayat 253. Satu sisi Allah melebihkan, memuliakan dan melebihkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan derajat nabi-nabi yang lain. Nabi Musa termasuk ulul azmi, tapi lebih dari itu ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul itu jamak. Kalau rasul itu satu. Para rasul itu ada yang ulul azmi. Derajatnya, perjuangannya, tantangannya, mukjizatnya melampaui nabi yang lain. Di antaranya minhum man kallamallah, ada yang langsung oleh Allah diberikan firman, meskipun tidak langsung melihat zatnya, tapi mendengar langsung firman-Nya seperti Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina Isa ibn Maryam, demikian juga Nabi Isa. Tapi Allah mengingatkan Nabi Isa itu ibna itu putra Maryam. Nabi Isa itu bukan putra Tuhan, tapi putranya Maryam. Allah, umat Islam memuliakan Nabi Isa, diangkat menjadi hambanya Allah, nabinya dan rasulnya. Dan Allah dan umat Islam, Al-Quran mengangkat derajat ibunya Nabi Isa, yaitu Siti Maryam. Al-Bayyinat, Nabi Isa menyampaikan Injil yang sangat jelas, yang sebelum dirubah, Al-Quran dan As-Sunnah, kalau bahasa kita. Wa ayyadnahu biruhil qudus, lalu diciptakan dengan roh ciptaan Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Walau syaa Allah maqtatalal ladina, kalau Nabi Isa tanpa ayah, maka Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Tentu Nabi Adam lebih luar biasa dari Nabi Isa. Tentu tidak disembah Nabi Adam maupun Nabi Isa. Walau syaa Allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Tentunya tidak mungkin orang yang baik-baik itu ribut sesama anak bangsa. Walakin ikhtalafu, tapi mereka setelah datang al-bayyinat, Al-Quran dan As-Sunnah, memang ada yang hobi ribut sesama anak bangsa. Walakin ikhtalafu faminhum man aman, akhirnya ada yang beriman,
wa minhum man kafar, ada yang kafir. Walau sya'allahu maqtatalu, walakin Allah yaf'alu ma yurid. Kembali lagi, satu sisi Allah mengangkat dan melebihkan para nabi, termasuk dalam hal ini yang utama di samping Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ada yang paling utama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi Nabi pernah mengajarkan, la tukhayyiru bainal anbiya wa la tufaddilu baina anbiya illah. Memang aku dilebihkan oleh Allah, tapi kalau bisa jangan dilebihkan berlebih-lebihan. Kalau kira-kira bahasanya begitulah. Jadi tawaduknya Nabi. Nabi pernah menyampaikan dalam situasi kondisi berbeda. Supaya secara ilmiah diketahui memang Nabi itu melampaui yang lain. Karena Allah yang menyampaikan. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya memang sayyid, pemimpin. Apalagi di hari kiamat nanti. La tukhayyiruni ala Musa. Jangan sampai aku dilebihkan dari Nabi Musa. Ini ala tariqit tawaduk. Tawaduknya Nabi luar biasa. Sama juga sahabat Abu Bakar tawaduknya luar biasa. Ketika beliau dilantik, diangkat derajatnya, lalu sahabat Abu Bakar dalam pidato pengangkatannya beliau menyampaikan, Walliyukum walastu bi khairikum. Kalian telah menitipkan amanah di pundakku. Kalian telah mengangkat kami, padahal kami, Abu Bakar, bukan orang yang terbaik di antara kalian. Luar biasa itu. La yakul ahadun ana khairum min Yunus bin Matta. Ini semuanya tawadhu. Jangan sampai aku dianggap lebih bagus dari Yunus bin Matta. Karena memang aku udah sampai ke langit, sampai ke Sidratil Muntaha waktu Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tapi Nabi Yunus berada di kegelapan perut ikan, di dalam malam, di dalam kegelapan laut, tapi doanya didengar dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat derajatnya oleh Allah, tapi ketawaduannya luar biasa. Bukhari 2412, 4638, Muslim 2374, atau di Muslim 2276, di antaranya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, atau dari sahabat Abi Hurairah di 3408 Bukhari, 2411, 6517, Muslim 2373, atau di dalam Bukhari 4631, 4805, Muslim 2376. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita tetap menghargai siapapun, kulitnya apapun, kelompoknya apapun. Bu'itsu ilal ahmar. Kelebihan aku diantaranya, aku diutus untuk orang yang kulitnya merah, bahkan wal aswad, yang kulitnya hitam. Ini Nabi. 14 abad yang lalu umat Islam sudah menghilangkan perbedaan, diskriminasi, hak asasi sudah dijaga. Wa ju'ilat liyal ardu masjidah. Dan Nabi diberikan kelebihan, yaitu dijadikan li bagi aku al-ardu apa, bumi, tanah, masjidan kepada masjid, wa tuhuran, dan bisa untuk salat. Sedangkan umat-umat yang lalu itu tidak bisa. Dia salat hanya bisa di gereja atau di tempat mihrab. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW boleh salat di mana saja. Termasuk di Monas boleh. Ini hadis Bukhari, saya tidak maksud kemana-mana. Itulah kelebihan Nabi Muhammad dan umatnya. Hadis Bukhari 335, 438, 521 ya, dari sahabat Jabir. Wa tahura wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Atas izin Allah, karena Nabi atas perintah dari Allah bergerak, ketika umat Islam mulai bergerak, maka hasilnya insya Allah seperti Hagia Sophia. Hagia Sophia itu sebagai falsafah bagi kita. Ada orang yang melihat dari segi perbedaan di dalam negaranya, dipandang dari segi politik. Politiknya dibuang, tetap saja Hagia Sophia pakai untuk sholat Jumat. Ada yang memandang dari perbedaan, itu ada kuburannya, itu ada gambarnya. Buang perbedaan masalah furu, tetap saja Hagia Sophia pakai untuk sholat Jumat. Ada yang memandang dari luar negeri, orang seperti orang Eropa, Yunani, dan lain sebagainya, tidak setuju. Buang pendapat orang dari luar, tetap saja
tidak harus ditentang, tapi dijawab seperlunya, tidak harus ribut, tetap saja lurus, pakai saja ayat Safiyah untuk sholat Jumat. Kira-kira begitu. Ketika Nabi mulai lurus bergerak, maka atas izin dan ridho Allah, mereka orang kafir takut kepada umat Islam waktu itu, kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Birru bimasirata syahrin. Kira-kira perjalanan sebulan, apabila dia mendengar bahwa Nabi bergerak, dia pun udah takut. Makanya ini pelajaran nanti ketika kita sholat Idul Adha, misal kita sholat di lapangan, menunjukkan umat Islam tetap menjaga jarak, pakai hand sanitizer dan pakai penutup untuk lisan kita, maka insya Allah itu sebagai ladang untuk kita dakwah menunjukkan persatuan dan kekuatan umat Islam. Wa uhillat li al-ghanaim. Kelebihan Nabi waktu itu harta, kalau umat Islam diserang, maka harta yang ditinggalkan oleh orang kafir dibuang begitu saja. Maka ketika zaman Nabi, umat Islam diperkenankan daripada harta itu dibuang-buang milik orang yang tidak Islam, maka bisa dipergunakan. Wa utiyat asy-syafa'ah. Bahkan asy-syafa'ah itu bisa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di saat nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan bantuan. Maka kelebihan Nabi Muhammad SAW, kita ini umatnya diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kelebihannya ada Al-Quran, ada terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, itu Al-Qamar ayat 1. Wa taklimu syajara wa it'amuhu at-ta'am. Demikian juga ketika Nabi bisa mendengar atas izin Allah, ketika tempat khutbahnya itu menangis, Nabi pun bisa mendengar atas izin Allah, dan Nabi bisa membuat makanan barakah, wa it'amuhu at-ta'am, sehingga makanan itu kalau dalam keadaan darurat tidak prasmanan itu nggak ada masalah, karena kadang-kadang bisa habis, yang belakang tidak kebagian, hanya kebagian kuahnya saja. Jadi oleh Nabi supaya barokah dibagi-bagi. Wa it'amuhu at-ta'am khalqan 'aziman min tumayrat wa dururu syati ummi Ma'bad. Bahkan air susu kambingnya Ummi Ma'bad yang tadinya kering karena kurang rumput maupun kurang minumnya, begitu dekat dengan Nabi, dikasih minum, dikasih rumput, akhirnya sehat dan keluarlah air susu. Ini pelajaran supaya kalau kita mengharap air susu dari kambing atau sapi atau onta, rawat sebaik-baiknya. Maka insya Allah. Demikian juga mobil. Dalam Nabi punya kelebihan yang banyak seperti itu, ketawaduannya masih luar biasa. Ini ada di dalam semacam ini tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi juz 3 mulai dari halaman 248 sampai 254. Demikian juga sebentar lagi, akhi. Sebentar, insya Allah habis ini kita potong. Ini ada di dalam hadis Bukhari 335, 438, 3132. Ya, penjelasannya ada di dalam paling tidak Fathul Bari juz 1 mulai dari halaman 574 di sebelah kanan. Di dalam 576 dijelaskan li'anna Isa kana yusabbihu fil ardi wa yusalli haitsu adrakathu as-shalah. Bi khilafi hadhihi al-umma fa ubiha laha fi jami'il ardi illa fi ma tayaqqanu najasatahu. Kita boleh sholat di mana saja kecuali tempat yang yakin ada najisnya. Kalau tidak ada najisnya maka boleh di mana saja. Wal adharu ma qalahu al-Khattabi wa huwa anna man qablahu innama ubihat lahumus salawatu bi amakinin mahsusatin kalbiya itu gereja. Untuk orang Nasara, Sawami itu kepunyaan gerejanya orang Yahud. Kalau ruhban itu tempat bertapanya ibadahnya orang Nasara. Kalau ahbar itu tempat bertapanya atau ibadahnya orang Yahud. Kalau mereka itu di gereja atau di mihrab. Kalau Nabi yang dulu. Sedangkan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW ini bebas di mana saja. Yang penting tidak ada najis. Wa kana man qabli innama kanu yusalluna fi kanaizihim. Wa lam yakum minal anbiya'i ahadun yusalli hatta yablugha mihrabahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
itu berangkat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 39. Demikian juga apabila yang lain wudhu itu, kalau kita wudhu kalau nggak ada air atau nggak bisa pakai air, bisa pakai tanah. Itu berangkat dari, ini kelebihan Nabi. Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Demikian juga kelebihan Nabi memang luar biasa. Uddilat 'alal anbiya bi sittin ghufira li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nabi dijaga dari perbuatan dosa. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nabi itu diberikan utitu jawami al-kalim. Ucapannya singkat, padat. Wa khutima bi an-nabiyyun, menjadi nabi yang terakhir. Kelebihannya seabrek tapi tawaduknya luar biasa. Kelebihannya banyak sekali, tidak tertulis, tapi tawaduknya luar biasa. Wa ju'ilat ummati khairal umam, kuntum khaira ummah, Ali Imran ayat 110. Demikian juga wa utiyat al-kautsar, inna a'tayna kal kautsar, wa inna sahibakum la sahibul liwa'il hamdi yaumal qiyamah tahtahu Adam faman dunahu. Besok Nabi Muhammad di depan, semua nabi di belakang. Termasuk kita umatnya di depan, semua nabi di belakang. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Al-Baqarah 255. Pengertian di belakang itu maksudnya di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian untuk sementara waktu. Habis ini kita sambung dengan materi yang lain atau dengan diskusi atau musyawarah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Akhwat, kajian Kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi di malam hari ini. Dan yang ingin bergabung, bertanya, masih ada waktu, silahkan Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 081119999720 ataupun telepon kami di 0218451512. Kami Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Akhwat di acara kajian Kitab Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi. Kita bersama pelajari Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-90. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz, saya bacakan saja. Baik. Langsung ini yang pertama datang dari Bapak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya. Terkait Nabi Harun mendampingi Nabi Musa alaihissalam, mohon penjelasannya Quran Surat Al-Qasas ayat 33 sampai dengan ayat ke-46. Selanjutnya dari Bapak Karno di Jakarta Utara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul, tapi kebanyakan Nabi-Nabi tersebut keturunan bangsa Bani Israel. Yang keturunan bangsa Arab hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, apa istimewanya Bani Israel itu Pak Ustadz? Dan yang terakhir dari hamba Allah, Assalamualaikum Pak Ustadz, bolehkah kurban dengan nilai rupiahnya saja? Misalkan untuk fuqara wal masakin. Bolehkah daging kurban itu diberikan dalam bentuk yang sudah masak? Betulkah katanya daging kurban itu sepertiganya hak yang berkurban? Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qasas, surah yang ke-28, mulai dari ayat 33 sampai 46. Masya Allah. Ini yang menyampaikan nasihat ini Kiai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana farsil ma yarid ay yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Nabi Musa memohon kepada Allah agar kakaknya Nabi Harun juga diperkenankan agar dapat pahala juga ikut berjuang. Ridaan itu menemani, yusaddiquni. Ini satu sisi karena yang dihadapi Bani Israel rewel. Ceritanya begini, Bani Israel ini. Pertama, Bani Israel itu hobi melakukan maksiat.
memang dia orang pinter, tapi orang yang bagus, tapi di zamannya. Orang pinter di zamannya, bukan mencakup keseluruhan umat Islam, tidak. Di zamannya saja. Jadi kebanyakan dari Bani Israel, meskipun banyak, tapi yang paling bagus kan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan bukan dari Bani Israel itu. Ini satu sisi, kami ulang ya. Bani Israel ini pinter, tapi dia kepinterannya luar biasa, banyak yang tidak benar juga. Ceritanya begini, Bani Israel ini dulu hobi melakukan maksiat. Karena hobi melakukan maksiat, lalu dikirimlah oleh Allah, yaitu orang Kibti, Fir'aun. Fir'aun ini kita tahu tidak Islam. Ini pelajaran. Orang meskipun orang baik, anggaplah dia beragama Islam, apabila dia nggak benar, hobi melakukan maksiat, meskipun dia mayoritas Muslim, maka akan didatangkan oleh Allah oknum pejabat, pemimpin yang tidak Islam, yang mendolimi umat Islam di suatu tempat itu. Ini contohnya. Begitu Bani Israel hobi melakukan maksiat, maka oleh Allah dikirimlah Kibti, Fir'aun. Nah, setelah Fir'aun ini hobi melakukan maksiat, di samping mereka tidak beragama Islam, maka dikirimlah Nabi Musa. Nabi Musa Islam. Begitu Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel, mengangkat derajat Bani Israel, lalu Nabi Musa wafat sebagai manusia biasa, selesai tugasnya. Nabi Musa wafat, Bani Israel balik lagi, bandel lagi, hobi melakukan maksiat lagi. Dikirimlah Jalut. Jalut, tidak Islam. Kembali lagi, sejarah berulang lagi. Umat Islam, meskipun mayoritas kalau nggak benar, dikirim oknum pejabat, pemimpin, orang kafir, bahkan yang bisa menginjak-injak harkat martabat Islam dan umat Islam itu sendiri. Dikirimlah Jalut. Bukhtanasor, Amalikoh, Sanharib, Sabur, itu dari Persia. Itu cerita ada di dalam tafsir Al-Jauzi. Paling tidak di halaman 733, 734. Begitu Jalut, dia ini hobi melakukan maksiat, kejamnya luar biasa, diktator luar biasa, maka dikirimlah oleh Allah Subhanahu wa taala Talut. Nah, nabinya Samuel. Lalu begitu Talut dikirim, Talut merekrut pemuda, yaitu pemuda Nabi Daud. Alaihimussalatu wassalam. Daud selesai. Nah, Bani Israel sekarang ngacak-ngacak Palestina di Gaza. Dikirimlah Mercy. Buat rumah sakit. Yaitu yang dipimpin oleh almarhum Dr. Yose. Yang sekarang dilanjutkan oleh Habib Farid dan Habib Ihsan. Disponsori oleh Radio Silaturahim. Begitulah, mudah-mudahan. Itu coba cek cerita seperti itu di dalam tafsir Al-Qurtubi. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu diceritakan bagaimana tentang juz, boleh dibuka, juz 13, ini tafsirnya. 13. Lalu di halaman 224, di sebelah kanan paling bawah. Menurut sahabat Ibnu Abbas, inna bani Israila lamma katharu atau kathuru bi Misra istatalu 'alan nas wa 'amilu bil ma'asi fasallatallahu 'alaihim al-kibta wa samuhum su'al 'adzab ila anjahumullahu 'ala yadi Musa. Dan ini hubungannya dengan Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat 8. Al-Baqarah silakan dicek karena berangkat dari Al-Qasas ayat 8, penafsiran tadi Al-Baqarah 246, 252, Al-Qurtubi juz 13 halaman 224 di kanan bawah, dan hubungkan dengan tafsir Al-Qurtubi juz 3 halaman 245, 246. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Dan ini masih banyak juga penafsirannya. Kembali lagi kepada ayat itu tentang cerita Bani Israel. Oleh karena itu umat Islam harus berdiri. Ketika umat Islam ini mulai bergerak, maka umat Islam begitu ja'al haq, maka insya Allah kezaliman akan hilang. Itu seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 253. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
laula daf'ullahil aduwa, laula daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'd, lafasadatil ardh. Al-Baqarah 253. Lalu dijelaskan oleh Nabi, dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, laula daf'ullahil aduwa bi junudil muslimin la ghalabal musyrikuuna faqatalu al-mu'minina wa kharrabu al-bilada wal masajida. Innallaha yadfa'ul adzaba biman yusalli min ummati amman la yusalli. Bahwa kita ini di Indonesia masih selamat karena masih ada orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji, yang jihad, yang berkorban. Walau ijtama'u ala tarki hadhil asya ma anzarahumullahu tarfata ain. Kalau orang sudah sepakat untuk menjauhi semua syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lama Allah pasti akan langsung memberi pelajaran. Innalillahi malaikatun tunadi kulla yaumin laula ibadun rukka. Andai saja hamba Allah yang rajin ruku, rajin sholat sudah tidak ada. Wa atfalun rubba, anak kecil yang menyusui, yang kadang-kadang dilemahkan. Akibat COVID, orang tuanya dirumahkan, anak mau nyusu, susu ibunya menjadi kering. Ini menjadi nasihat. Wa bahaim rutta, demikian juga hewan sulit mencari makan. La sabba alaikumul adzab sabba. Maka hati-hati, khawatir azab bisa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Baihaqi 7597. Ini pelajaran. Oleh karena itu, makanya mohon maaf ya, di YouTube itu ada orang tua menyiksa anak. Tolonglah anggota TNI, Polri, masyarakat agar jangan sampai ada orang yang seperti itu. Diselamatkanlah nasib orang-orang yang lemah atau dilemahkan. Bahkan mohon maaf, barangkali bisa didengarkan oleh orang sekitar Depok di Sukatani, ketepatan. Ada orang melihat kuda. Kuda kurus, kering, kerempeng. Bahkan dia udah banyak lukanya, masih dipukul, masih dinaikin. Kalau mohon maaf, apabila ada anggota TNI, Polri menemukan yang seperti itu, mungkin bisa dibeli saja kudanya. Supaya tidak disiksa. Ini pelajaran. Umat Islam harus mulai bergerak. Dulu ada seorang namanya Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Kami ulangi, namanya Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Abu Mihjan Ats-Tsaqafi ini adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang pemabuk, hobi mabuk, luar biasa. Saking hobinya sampai mereka tadinya dia suka syair, bahkan dalam syairnya yang beliau hafal, tolong nanti kalau aku mati jangan dikebumikan yang jauh dari pohon anggur. Karena dia hobi mabuk-mabuk. Jadi supaya dikebumikan dengan anggur, toa, dan lain sebagainya, whisky, kira-kira begitulah. Dan itu begini, saya mengutip dari Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, Jami'ud Durusil Arabiyah, 324, Idza mittu fadfinni ila jambi karomatin, tuzawwi izami, turawwi izami ba'da mauti uruquha wa la tadfinnani fil falati fa innani akhafu idza ma mittu la aduquha. Kalau saya mati, tolong kuburkan saya dengan bir-bir, kira-kira begitulah. Saking hobinya minum bir. Begitu dia tahu kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, begitu tahu kebenaran Islam, dia bertobat masuk Islam. Ada tapinya, tapi tidak bisa meninggalkan hobinya mabok. Masih aja mabok. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, waktu itu penguasanya, pemimpinnya, yang disuruh untuk berperang melawan Romawi, pemimpinnya adalah namanya Sa'id bin Abi Waqqas, sahabat Sa'id bin Abi Waqqas. Dalam keadaan diajak berperang, sudah mau, tapi mabok-mabokan. Nah, hati-hati ini. Kalau kita menjadi pilot atau jadi supir, hindarilah, jangan mabok-mabokan, jangan pakai ekstasi segala macam. Tolonglah jaga kesehatannya demi untuk semuanya. Karena mereka dalam keadaan mabok, akhirnya diikat tangan sama kakinya. Begitu diikat sama tangan dan kakinya, dia matanya tidak bisa dibohongin, hatinya tidak bisa dibohongin, melihat kebenaran. Rupa-rupanya umat Islam sedang diserang luar biasa oleh orang Romawi. Umat Islam dizolimi, diinjak-injak harga dirinya oleh mereka al-kafirin. Mereka hatinya terketuk, si tukang mabok nih, terketuk hatinya, nangis dia meleleh.
Begitu meleleh dia lapor karena dijaga oleh istrinya sahabat Sa'id bin Abi Waqqas. Ibu, tolong lepaskan saya, ikatan saya. Saya mau membela anak bangsa kami diinjak-injak, umat Islam harga dirinya diinjak-injak. Lepaskan ikatan kami. Setelah itu nanti setelah perang, setelah kami ikut berperang, mengentaskan, mengangkat derajat umat Islam, ikat kami. Kami akan balik lagi, ikat kami. Kata istrinya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, itu bukan wewenang kami. Lalu istrinya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas melapor kepada suaminya. Begitu melapor, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi Abu Mihjan As-Saqafi, si pemabok ini. Dilihat dalam keadaan nangis dia. Kenapa kamu nangis? Lalu beliau menjawab, Abu Mihjan As-Saqafi, saya memang pemabok, tapi saya tidak tega melihat anak bangsa saya, umat Islam, diinjak-injak harga dirinya oleh orang Romawi. Lalu dilepas, dan saya berharap kamu tidak mabok lagi. Dia berjanji, saya mulai detik ini adalah terakhir, tidak akan pernah mabok lagi. Izinkan saya untuk membela negara kami. Ini kalau kira-kira ini NKRI harga mati kalau bahasa kita. Lepaskan ikatan dari kami. Setelah selesai kami dihukum lagi nggak ada masalah. Dilepaslah itu ikatan dan mereka diizinkan untuk ikut berperang. Alhamdulillah atas izin Allah mereka semangat yang tadinya pemabok lalu membela bangsa dan negara dan agama. Itulah Abu Mihjan As-Saqafi. Jadi umat Islam itu harus tampil seperti sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun tampil untuk menyelamatkan Bani Israel supaya dia menjadi orang yang baik lagi, tidak Bani Israel yang rusak lagi. Kembali lagi kepada nasihat dari Kiai tadi, surah Al-Qasas, surah yang ke-28, ayat yang ke-33 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syanashuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Allah meyakinkan kalau kamu berusaha dan berdoa pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinat qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadza fi aba'inal awwalin. Nabi Musa dianggap tukang sihir. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min indih wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihuz zalimun. Allah mengingatkan kepada semuanya Nabi Musa itu membawa petunjuk bukan sihir. Wa qala fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Kata Fir'aun, tidak ada Tuhan selain aku. Luar biasa nih Fir'aun. Fa'uqidli ya manu 'ala tin faj'alni sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Tolong buat gedung tangga supaya aku naik ke atas dan bisa melihat Tuhannya Musa dan memanah dan mengalahkan Tuhannya Musa. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana 'aqibatuz zalimin. Kemudian oleh Allah dihancurkan Fir'aun dan teman-temannya dan kekuasaannya. Ini banyak cerita yang Israiliyat di sini. Saya tidak berani menyampaikan. Saya hanya tukang berita. Menyampaikan ayatnya apa, hadisnya apa, penafsirannya apa, kitabnya apa, bunyinya apa. Kalau memang Israiliyat, saya katakan Israiliyat. Kalau sahih ya bilang sahih. Kalau hasan ya hasan, dhaif ya palsu. Wastakbara wa junudu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana 'aqibatuz zalimin wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawmal qiyamati la yunsarun. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 41 bahwa bagaimanapun Fir'aun dan teman-temannya ini mengajak ke neraka. وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Kasusnya Nabi Musa, Nabi Harun, Fir'aun dan teman-temannya ini merupakan pelajaran basair linnas, dan cerita itu pasti terulang lagi, tinggal kita ambil hikmahnya dan solusinya. Wa ma kunta bijanibil gharbi qadayna ila Musa al-amr wa ma kunta minasyahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur wa ma kunta thabiyan fi ahli madyan tatlu alaihim ayatina
walakinna kunna mursilin. Ini diceritakan oleh Allah supaya kita mengambil hikmahnya. Wa ma kunta bijanibit tur idh nadaina walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablik la'allahum yatadhakkarun. Yang terakhir, walaula an tusibahum musibah musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilayna rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Ini tadi nasihat dari yang bertanya tadi, yang dari Kiai tadi. Sebagai penutup akhir, maka kita kembali kepada materi kita. Tadi kita membahas Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 90. Yang sebelumnya adalah, yang belum kita bahas dan kita baca adalah Asy-Syu'ara ayat 84. Ini ayatnya kami baca sebentar sedikit. Waja'al li lisana sidqin fil akhirin. Ini merupakan doanya Nabi Ibrahim, dan ini sebagai pelajaran bagi kita agar kita menyampaikan apa dengan benar, dengan tulus, dengan sidik, dengan jujur. Waj'alni min warathati jannatin na'im, waj'alni min warathati jannatin na'im. Nabi Ibrahim memohon agar Nabi Ibrahim dan anak keturunannya dan yang semua mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim agar diperkenankan untuk menempati jannah yang penuh dengan naim, penuh kenikmatan. Wafir li abi innahu kana minadh dhalin, dan memohon kepada Allah agar Ighfir li abi innahu kana minadh dhalin. Nah, ini saya yang nggak berani menjelaskan karena abi di sini, ayah di sini, ada yang mengartikan ayah, ada yang mengartikan paman berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 133. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika ditanya oleh Nabi Yakub, anak-anaknya, kamu setelah bapak wafat mau menyembah siapa? Kami tetap akan menyembah seperti yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kita tahu kalau Nabi Ishak itu merupakan bapaknya Nabi Yakub. Sedangkan Nabi Ismail itu saudaranya Nabi Ishak. Nabi Ismail itu bukan bapaknya, tapi pamannya. Makanya kadang-kadang bapak itu dianggap paman, kadang-kadang dianggap ayah. Sedangkan Nabi Ibrahim itu bukan bapaknya, bukan pamannya, tapi itu kakeknya kakek. Demikian karena orang tua dari Nabi Ismail dan orang tua dari Nabi Ishak. Terserah mau penafsiran yang mana, silakan. Insya Allah dua-duanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah. Wafir li abi, ampunilah keluarga kami yang belum mendapatkan hidayah. Innahu kana minadh dhalin. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan sampai ya Allah kami menjadi orang yang terhina besok di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari itu tidak bermanfaat harta kalau tidak baik, demikian juga keluarga tidak bermanfaat kalau keluarganya tidak baik, kelompok dan golongannya. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang per orang apabila datang kepada Allah dengan qalbin, dengan hati yang salim. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Iwan Awad kebersamaan kita di acara kajian Kitab Al-Qurtubi bersama Ustaz Ahmad Sanusi. Kita pelajari bersama Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-90. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan dalam gangguan dalam penyajian siaran hari ini. Semoga di lain waktu bisa lebih baik lagi, Ikhwan Ahwat. Saya Fahri temani Yusuf dan juga Ondi undur pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.